Sandi Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku adalah suatu aktivitas yang menetapkan besarnya persediaan yang memperhatikan keseimbangan antara besarnya persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Seperti itu yang dimaksud dengan pengertian pengendalian bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam quality control raw material, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan awal bahan baku. Dalam pemeriksaan ini kita dapat melakukan uji organoleptik, misalnya warna. Perubahan warna normal pada bahan baku menandakan semakin matang bahan baku tersebut. Kemudian rasa. Setiap bahan baku memiliki rasa yang berbeda-beda. Adanya perubahan atau adanya rasa pahit pada bahan baku biji-bijian menandakan adanya mikotoksin pada bahan baku tersebut. Kemudian bau, adanya bau apek pada bahan baku berarti adanya jamur pada bahan baku tersebut. Kemudian kelembaban bahan baku tidak boleh lebih dari 10%. Bisa dicek kelembaban bahan baku apabila digigit menimbulkan suara seperti koin yang ditumpah, menandakan bahan baku memiliki kelembaban yang optimal. Kemudian di sini juga dicek ada tidaknya benda asing seperti batu, tanah, rambut dan lain-lain. Kemudian juga bahan baku dicek apakah ada tidaknya kotoran, misalnya kotoran tikus pada pelet dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam quality control raw material dilakukan uji kimia yang terdiri atas analisis proximat dan analisis pansus. Analisis proximat dilakukan pengujian kadar air, serat kasar, protein kasar, lemak kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Dan pada analisis pansus dilakukan pengujian hemiselulosa dengan metode NDF dan pengujian lignin dan selulosa dengan menggunakan metode ADF. Psikologi. Beberapa bahan mengandung zat toksik endogen yang pada konsentrasi rendah dapat mempengaruhi palatabilitas dan kecernaan pakan. Pada konsentrasi yang lebih tinggi bahkan mengakibatkan kematian hewan, misalnya gosipol dalam biji kapas, glukosinolat dalam biji rami, glikosida cyanogenetik dan dalam singkong, dan mikotoksin atau aflatoksin dalam jagung dan nukil kacang tanah. Dapat diartikan sebagai usaha pemisahan suatu kesatuan materi bahan menjadi komponen-komponennya sehingga dapat dikaji lebih lanjut. Dalam bahan baku, standarisasi metode analisis diperlukan, di mana prosedur melakukan analisis pakan itu ada 3. Yang pertama WAAC, AAC, dan BIS. Penentuan sifat gizi bahan pakan selalu dapat diketahui melalui uji langsung biologis serta uji langsung kimia. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat analisis mengarah sistem digital lebih praktis dan akurat, di mana analisis bahan pangan harus selalu mengacu pada prosedur resmi yang dianjurkan oleh AOAC yang selalu diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Walaupun demikian, cara lama atau analisis manual itu tetap dilakukan dengan cermat dan tepat, tidak kalah akurat dengan sistem analis digital yang berkembang di dekade saat ini.
tes cepat dan tepat. Biasanya kita memerlukan sebuah keputusan cepat dalam menilai kualitas. Nah, tes ini terutama untuk mengidentifikasi kontaminan atau racun pemalsuan, misalnya alergen, oksalat, serat, mannan, yang biogenik, asam lemak, siklopropenoid, lipoksigenas, lektin, saponin, dan pektin. Contoh pengujian cepat pada jagung. Pengujian sampel jagung menggunakan PM 690 cat grain mustiometer sangat mudah. Cukup isi cangkir sampel dan tuangkan sampel ke dalam PM 690 cat grain mustiometer. Yang kedua, pengujian fisik dengan metode screen test. Ditujukan untuk menghitung persentase biji mati, biji pecah, biji berjamur, dan material asing. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan pengujian cepat pada jagung dengan metode screen test. Metode screen test ini dilakukan untuk mengetahui biji mati, biji pecah, biji berjamur, beserta material asing yang ada pada jagung. Jagung ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, jagung dengan kategori grade A yang memiliki biji mati 4%, biji pecah 3%, biji berjamur 1%, dan material asing 1%. Kedua, grade B memiliki biji mati 5%, biji pecah 4%, biji berjamur 4%, dan material asing 2%. Dan terakhir, grade C atau grade cadangan yang memiliki biji mati 8%, biji pecah 5%, biji berjamur 5%, dan material asing 5%. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut Sundari pada tahun 2016, aflatoksin merupakan singkatan dari Aspergillus flavus toxin, yang merupakan senyawa beracun yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus ataupun jenis Aspergillus lainnya seperti Aspergillus parasiticus. Untuk kadar aflatoksin ini bisa dicek dengan menggunakan metode enzim link immunosorbent alley atau biasa disingkat dengan metode ELISA. Prinsip dasar dari metode ELISA ini yakni analisis interaksi antara antigen dan antibodi yang terabsorpsi secara pasif pada permukaan padat dengan konjugat antigen dan antibodi yang telah dilabeli enzim. Hasil akhir dari metode ELISA ini yakni berupa warna yang dapat diidentifikasi secara kasat mata dan dibaca secara kuantitatif menggunakan ELISA plate reader atau spektrofotometer. Mekanisme penerimaan bahan baku, yaitu yang pertama, truk akan masuk membawa bahan baku pakan yang akan diperiksa dan melewati pos security atau pos keamanan. Setelah itu bahan baku pakan akan ditimbang oleh quality control, dan bahan baku yang ditolak atau tidak sesuai dengan syarat dan kualitas mutu pakan akan masuk ke pos security, dan bahan baku yang diterima akan melewati proses penimbangan truk atau kendaraan pengangkut akan diperiksa kembali jika ada kontaminasi, baik itu secara biologis, kimiawi ataupun fisik, itu akan masuk di proses administrasi, dan bahan baku yang diterima itu yang telah melewati proses pengecekan, baik itu dari ketepatan berat bahan baku dan keseragaman berat bahan baku, dan setelah itu akan masuk ke dalam gudang, dan bahan baku akan mengalami proses pembongkaran. Proses pembongkaran ini dilakukan jika sesuai dengan kualitas mutu pakan. Dan setelah itu
setelah mengalami proses pembongkaran, bahan baku pakan yang telah diperiksa tadi akan masuk ke proses administrasi untuk didata kembali. Dan setelah itu akan masuk ke proses penimbangan truk dan melewati pos security, dan yang terakhir itu jalur keluar. Terima kasih.